Pemirsa, kapal wisata Zahro Express yang terbakar dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu membawa lebih dari 100 orang penumpang. BNPB menyebut 23 penumpang tewas dan 17 belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita kembali terhubung dengan reporter Berita 1 TV, ada Nori Utari, dan juru kamera Andini Anissa Hakim yang masih berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, Nori, silakan dengan informasi terbaru Anda terkait dengan insiden terbakarnya KM Zahro Express tadi pagi. Iya Dora, bisa kami sampaikan di sini untuk sore ini bahwa pencarian terhadap orang hilang pasca terjadinya kebakaran terhadap kapal Zahro Express ini sudah selesai dilakukan. Itu artinya bahwa sudah tidak ada lagi korban yang hilang di tengah laut, semuanya sudah dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan saat ini pihak kepolisian bersama KNKT tengah fokus dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan dugaan penyebab dari kebakaran kapal wisata Zahro Express ini. Dugaan sementara diketahui bahwa terjadinya konslet listrik di kapal Zahro Express ini. Namun untuk lebih lengkapnya di samping saya Dora sudah hadir yaitu Ketua KNKT Pak Suryanto. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak, mungkin bisa disampaikan Pak, apa sebenarnya dugaan sementara atau penyebab dari terbakarnya kapal Zahro Express ini? Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan belasungkawa atas adanya korban yang meninggal dan kami ikut prihatin kejadian ini terjadi lagi. Kami dari KNKT menurunkan tim untuk melakukan investigasi untuk mencari penyebab terbakarnya kapal ini. Kami belum tahu, tapi dari keterangan beberapa penumpang bahwa kebakaran diawali dari kamar mesin. Itu menurut keterangan dari beberapa penumpang yang kami peroleh sampai saat ini. Dan kami juga besok akan melanjutkan dengan mewawancarai kru kapal, nakoda, juru mesin untuk mencari lebih dalam kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kapal Zahro Express ini. Lalu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak dari pihak KNKT untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran ini? Ya, untuk melakukan penelitian mengenai penyebab kebakaran dari kapal ini, kami perlu waktu sekitar 2-3 bulan untuk menentukan, karena kita ingin bahwa penyebab yang sebenarnya itu apa, dan kita ingin juga mengeluarkan rekomendasi yang efektif sehingga kejadian-kejadian ini di masa mendatang tidak terjadi kembali. Dan nanti rekomendasi kami akan kami keluarkan dan bisa di-download di internet sehingga masyarakat juga kami harapkan juga ikut proaktif. Jika memang yang kita berikan rekomendasi belum melaksanakan rekomendasinya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat juga bisa memberikan semacam reminder lah atau mengingatkan untuk segera dilakukan. Karena memang dari hasil investigasi ini tujuan utamanya adalah untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari agar tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Dan Pak, apakah penyebab dari kebakaran ini ada hubungannya dengan overcapacity? Karena jika kita melihat data dari dermaga bahwa jumlah penumpang yang ada di kapal Zahro Express ini berjumlah 100 orang. Namun di lapangan ditemukan bahwa jumlah korban ditemukan mencapai lebih dari 200 orang. Ini seperti apa Pak? Ya, tadi saya juga sempat mendapat keterangan dari teman-teman di KSOP Muara Angke ini bahwa kapal itu daya angkutnya sekitar 280 penumpang. Nah, memang dari manifestnya yang resmi yang ada di pelabuhan ini kurang lebih 100 orang, namun kabarnya yang kita dapat informasi juga sedikit lebih dari 200 orang. Nah, ke depan juga ini bagian dari investigasi kami. Untuk ke depan juga bagaimana
masalah manifest ini selalu terjadi. Kemarin juga di Ternate juga terjadi perbedaan, dan di beberapa kecelakaan laut ini hampir selalu terjadi perbedaan antara yang real dan yang terdaftar di manifest. Namun nanti harus dicari jalan keluar, mungkin dengan masyarakat sudah memiliki iktp, mungkin dengan teknologi atau dengan alat yang sangat simpel kita tapping sehingga data penumpang itu langsung masuk, tidak perlu dicatat, tapi dengan kita harapkan dengan teknologi hal ini ke depan bisa diatasi. Tapi dengan catatan semua masyarakat memiliki iktp. Tapi untuk anak-anak yang tidak memiliki iktp ya mau nggak mau harus nanti dengan cara lain atau didaftar atau seperti apa. Nah, dari pantauan Bapak sendiri, Pak, sebenarnya kapal Zahro Express ini layak untuk berlayarkah? Karena informasi yang kami terima juga diinformasikan alat penyelamat juga kurang, Pak, saat di kapal Zahro tersebut, sehingga penumpang pun cukup kesulitan untuk mendapatkan alat penyelamat ini, Pak. Kami terus terang belum sampai sejauh sedetil itu. Namun nanti kami juga setelah bertemu dengan krunya, terus kita melihat data-datanya lebih detail, alat penyelamat apa saja yang harus ada di kapal dan kondisinya seperti apa. Nah ini kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Jadi saat ini kami belum bisa menjawab pertanyaannya Mbak, karena terlalu dini lah untuk mengetahui ini semua. Kami baru mulai mengumpulkan data, kami belum melakukan evaluasi, tapi kami sampai sebatas hanya pengumpulan data aja. Jadi mungkin minggu-minggu depan ini akan lebih detail lagi setelah kita mendapatkan data-data dari kru kapal atau sertifikat yang ada, terus alat-alat kelengkapan apa aja yang ada di kapal itu. Baru nanti kita akan evaluasi apakah alat-alat keselamatan itu memadai apa tidak setelah kita dapat data semuanya. Apakah penyebab kebakarannya juga salah satunya adalah kelalaian dari awak kapal yang tidak mengecek terlebih dahulu, Pak, kapal tersebut sebelum berlayar membawa penumpang ini, Pak? Kami belum wawancara dengan krunya, tapi prosedurnya mereka sebelum berlayar mereka kan mengisi forum menyatakan bahwa kapal, krunya semuanya dalam kondisi layak laut, siap beroperasi atau layak untuk beroperasi. Nah nanti dokumen itu diserahkan ke Syah Bandar di Muara Angke ini, dan kalau sudah mendapat persetujuan juga termasuk cuacanya tidak membahayakan pelayaran, baru kapal ini diizinkan untuk berlayar. Ya, Pak, terakhir nih Pak, catatan penting apa Pak dari KNKT mengingat kapal Zahro Express ini adalah pertama kali terbakar di tahun 2017 ini, Pak? Ya, kami ikut prihatin, namun kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya di Muara Angke ini, ada di Tual, ada di Ternate, ada di Riau, ada di mana-mana. Nah, kita akan bersama-sama dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi kembali, termasuk bagaimana persyaratan pengawaan kapal-kapal yang semacam ini, terus pelatihan-pelatihan apa yang harus dilaksanakan oleh kru kapal, terutama yang kami melihat ada beberapa kekurangan atau kelemahan itu masalah prosedur jika terjadi keadaan darurat. Nah ini kami temukan memang pelatihannya masih perlu ditingkatkan, dan kemarin kita juga sudah memberikan rekomendasi, tapi hal itu khusus untuk kapal 7GT ke bawah. Namun seperti pintu darurat, tempat-tempat untuk penyelamatan kalau terjadi kebakaran, ini juga kita akan evaluasi, termasuk jika kapal ini terbuat dari kayu atau fiberglass, di mana bahan-bahan ini kan memang mudah terbakar. Jika sudah terbakar akan menyebarnya cepat sekali, dan dari sisi desain itu perlu juga dilakukan evaluasi. Mungkin alat-alat pemadamnya yang
harus lebih diefektifkan, mungkin dengan otomatisasi. Jika terjadi kebakaran, mungkin di ruang mesin harus mampu untuk api itu dipadamkan secara otomatis sebelum menyebar. Mungkin itu kedepannya untuk kapal-kapal sebesar ini. Kita akan lihat apakah hal ini cukup efektif apa enggak. Jadi kita akan evaluasi mengenai teknologi apa yang juga bisa diterapkan di kapal-kapal semacam ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Iya Dora, itulah informasi yang bisa kami berikan, dan diketahui bahwa saat ini seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut, dan dipastikan bahwa di Pelabuhan Muara Angke ini sudah tidak dilakukan lagi pencarian korban hilang. Dora, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nori Utari atas laporan Anda terkini langsung dari Muara Angke, Jakarta Utara.